Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Rujiman yang pada kesempatan ini beliau berhalang hadir. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Nur Rahman. Anak sekalian, alhamdulillah ini adalah tahap 1 sidang munaqashah juz 29 dan 30. Insyaallah di tahun ini nanti ada tahap 2 dan tahap 3-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dan kami hormati penguji munaqashah juz 30 dan juz 29 yang kami hormati pimpinan yaitu Pak Rujiman, yang kami hormati Bapak Ibu yang kami banggakan, para hafiz hafizah, murid-murid SMP Islam Al-Azhar 2. Alhamdulillah kita berterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini diberikan kesempatan membuktikan hafiz hafizah SMP Islam Al-Azhar 2. Semoga acara ini berjalan lancar. Salawat dan salam sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Baik, sekolah merasa bangga memiliki kalian. Kalianlah yang mengangkat Al-Quran bagi hafiz hafizah dari sekolah kita yang bangga. Sekolah bangga pada kalian. Kalian mengerti Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk manusia. Insya Allah bertambah malaikat yang menemui kalian. Kalian harus yakin. Kalian harus yakin bahwa malaikat akan menjaga kalian, menjaga hafalan kalian. Tadi berbuka dengan baca basmalah. Sama-sama berbuka lagi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan selamat, mudah-mudahan terus bertambah hafalannya. Insyaallah kalian hafalan kalian dijaga oleh malaikat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahfiz 2022 SMP Islam Al-Azhar 2 Pejaten. Tahun pelajaran 2022-2023. Peserta pertama adalah Odelina Azkana Hafika Ardiana dari kelas 7A. Kepada Ananda dipersilakan. Ananda Odelina Azkana dari kelas 7A. Memilih paket nomor berapa? Antara 1 sampai 25. 15. Ingat-ingat ya, paket yang sudah dipilih berarti tidak boleh dipilih lagi karena paket 15 itu namanya langsung sudah nama beliau. Jadi kalian berarti paketnya yang lain. Sobat teknis, coba bacakan surat An-Nazi'at dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah. Betul bahasa ya? Alhamdulillah. Syukur. Soal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah بأيدي سمرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Coba baca surat Al-Kafirun ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la ana a'budu ma Selanjutnya ada Ananda Nafisatul Jannah memilih paket nomor 20. Kepada Dewan Penguji dipersilakan. Siap. Ini peserta nomor 4 lebih. Peserta nomor 4. Peserta nomor 4, nomor urut 4. Nomor 4. Oke, baik, tolong bacakan dari awal surat Al-Ghasyiyah. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Yawma yakunul kal-marasil mansur Anda Aisyah Hasanah, siap? Siap. Tolong baca dari awal ya, surat Al-Balad. Al-Balad. وَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي سُورَةٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. Baik, soal terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ke-11
Surat Al-Bayyinah. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين بيدهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركين وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Paket berapa yang dipilih? Apa? Paket berapa yang dipilih? Dari kelas berapa, Pak? Yes. Dari 1 sampai ada apa? 25. Tiga. Paket 3. Siap? Insyaallah. Paket 3, pertanyaan pertama. Tolong baca dari awal ya. Ya. Surat Al-Baqarah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Kita akan mulai saja sidang munaqashah tauhid sesi kedua dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor urut 11, yaitu Ananda Nafisa Arya kelas 7D yang akan munaqashah juz 30. Kepada Ananda Nafisa dipersilakan. Baik, siap nih peserta nomor 11. Siap? Siap belum? Insyaallah. Baik, soal pertama. Tolong bacakan dari awal surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma'idin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ma'in aniyah kisahum amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma'idin khashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mundiya hatta matla'il fajr. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap? Siap. Baik, Ananda Smita. Tolong baca dari awal surat An-Naba. Amma yatasaalun
الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ومن يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوقظون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Terima kasih Dennis. Tolong baca dari awal surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbuka alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunna aynal jahim summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baca dari awal. Yang pertama, baca dari awal surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saaqib.
كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. بسم الله الرحمن الرحيم فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بربه لقنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baca dari awal surat Asy-Syams. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. بسم الله الرحمن الرحيم إن قول رسول إن ذي العرش مكين مطاع ثمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على غيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tolong baca surat Al-A'la. Surat Al-A'la.
Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Baik, tolong bacakan dari awal surat Al-Muzammil. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbuna al-'ajila wa tadhuruna al-akhirah. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawmaidin basirah. Asunnu ayyuf ala biha fakirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzil masaq fala saddaqa wa la salla. Surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'ashifati 'asfa wan nashirati nashra Fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra nuzrun aw nuzra innama tu'aduna lawaqi faidan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jahimu su'ilat. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Rahman selaku Wakil Kepala Sekolah, yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Ibu Guru SMP Islam Al-Azhar Warjateng, karyawan, tata usaha, laboran, pustakawati, semoga semuanya berkenan berada di masjid tercinta kita ini untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam kita sanjurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga, para sahabat dan kita umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan seperti suatu bangunan yang bersusun kokoh. Nah, karena Rasulullah itu manusia agung, maka kelahirannya patut untuk kita peringati. Supaya apa? Kita ingat kembali kepada Rasulullah. Ya, jadi bukan bid'ah kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita akan napak tilas, akan meneladani jejak-jejak perjalanan Rasulullah mengeluarkan manusia dari zulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam, zaman yang terang benderang. Ya. Oleh karena itu Rasulullah pantas mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan kita seharusnya bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Allah yang menciptakan Nabi Muhammad saja bersolawat. Ya, itu diterangkan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat, memberikan penghormatan yang besar kepada Nabi, memberikan penghargaan, memberikan pujian, memberikan apresiasi kepada Nabi kita Muhammad. Padahal Allah lah yang menciptakan Nabi Muhammad, tapi Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu pedomannya kenapa kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi. Yang kedua, dari hadis ya yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Emang enaknya tidur ya siang-siang begini, ngantuk, Bapak juga ngantuk. Apalagi habis ini Bapak rapat lagi sampai jam 6 dengan Bapak Ibu Guru, nggak ada berhentinya. Tapi demi kalian, supaya kalian tetap menjadi anak-anak yang berakidah kuat, berakhlak mulia, berprestasi unggul, berdaya saing global,
berwawasan lingkungan, dan berbudaya teknologi informasi. Keenam pilar itu yang akan dibekalkan pada kalian sehingga setelah lulus kalian menjadi generasi yang gemilang. Bahwa suatu ketika Rasulullah mengaminkan hamba Allah yang berdoa. Siapa hamba Allah itu? Siapa? Malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Jadi di tengah-tengah jamaah seperti ini Rasulullah mengucapkan amin. 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 Seolah-olah Rasulullah mendengar orang yang berdoa dan mengaminkan. Minta bantuan Pak Nur, Bapak Ibu, supaya berada di ruangan sehingga nanti lebih kondusif lagi. Apa keutamaan dari hadis ini? Ketika Rasulullah mengaminkan sampai 3 kali, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Maka Rasulullah mengucapkan bahwa malaikat Jibril berdoa, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Celakalah seseorang yang aku sebut-sebut di depannya dari dia tidak mengucapkan sholawat padamu." Jadi celaka ketika ada orang yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW, kita diam saja, tidak bersolawat. Jadi kalau ada Nabi Muhammad SAW, bisa Allahumma sholli alaihi, bisa ya. Jadi harus bersolawat, kalau nggak solawat celaka. Rasulullah amin. Nah, kenapa? Rasulullah itu Habibullah, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, dan celakalah seseorang bulan Ramadan menemunya, kemudian keluar sebelum ia mendapatkan ampunan. Bulan Ramadan itu bulan penuh dengan ampunan, tapi hamba Allah ini tidak diampuni, padahal sudah selesai bulan Ramadannya. Jadi celaka itu diaminkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Jadi kita punya orang tua nih, punya orang tua sudah berusia lanjut, kalian tidak menjaganya, tidak merawatnya, tidak menyayanginya, tidak berbuat baik kepada orang tua, maka kita menjadi orang yang celaka. Karena apa? Kita tidak bisa masuk surga. Bahkan ada peribahasa, surga berada di telapak kaki ibu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Rujiman SPD selaku Kepala Sekolah SMPI Al-Azhar Pejaten. Semoga Bapak selalu sehat, panjang umur, berkah rezekinya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Muhammad Nur Rahman SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMPI Al-Azhar Pejaten, Bapak Ibu guru yang hadir, serta anak-anakku yang insya Allah dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalian sebagai remaja, apalagi SMA, pasti lagi gandrung-gandrungnya dengan kata cinta. Ya salam. SMP ya? Ya enggak, SMP ya. Ini SMP mau SMA ya, tetap aja ya, anak zaman sekarang ini dalam perut saja sudah kenal kata cinta ya. Tapi tolong dicatat, biasanya itu cinta kita bertepuk sebelah tangan. Nanti dulu, ngobrolnya nanti dulu, dengerin dulu. Tapi ada satu orang, kalau kita kasih cinta 100, beliau kasih cinta 1 triliun. Kalau kita ingat beliau 1 kali, beliau akan ingat kita ribuan kali. Meskipun kita tiap hari nyakitin hatinya, tapi beliau tidak pernah putus asa kepada kita. Sekarang gini, kalau anak-anak punya teman dekat, terus kita kasih amanah sama dia, kamu jangan suka ngomongin aku di belakang. Ternyata dia setiap hari ngomongin kalian di belakang. Kira-kira bisa nggak maafkan orang itu? Bisa nggak menerima orang itu sebagai sahabat kalian? Tapi ada orang. Tiap hari kita sakitin dia, tiap hari kita bohongin, tiap hari kita tipu. Kita dikasih amanah sama dia, kita tinggalkan. Kita dikasih pekerjaan sama dia, kita lalaikan. Padahal amanah itu dan pekerjaan baik-baik. Kita sakitin terus hatinya. Tapi orang itu ketika mau meninggal, yang diingat kita. Kira-kira siapa orang itu? Baginda Nabi besar Muhammad. Makanya rugi kalau ada manusia lebih cinta orang tuanya dari cinta kepada Rasulullah. Rugi kalau ada manusia lebih cinta kepada kawannya lebih daripada cintanya kepada Rasulullah. Nanti di hari kiamat kalian semua akan dikumpulkan dalam keadaan uratan, ghurlan, buhma. Apa tuh? Uratan gak pakai baju, ghurlan tidak dihitan, buhma gak punya apa-apa, Alphard gak masuk, McLaren gak masuk, Lamborghini gak masuk, Rolls Royce gak ada yang masuk. Dan ada yang kita bawa dalam keadaan gak pakai baju, berkeringat, bau, semuanya, kecuali sebagian orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, yang selalu baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Beda keadaannya. Sholawat ala Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu kita disuruh nunggu 50.000 tahun. Kalau ngantri di Indomaret 1 jam mau nggak? Ini ngantrinya buat di absen 50.000 tahun. Joko, Dono, Kasino, Indro, 50.000 tahun ngabsenin orang, kuat nggak? Nunggunya kuat nggak?
Matahari dekat kuat nggak? Kuat. Jangan puasa deh. Jangan puasa hari Senin. Pada saat kita lagi upacara tuh, kira-kira kuat nggak kalian? Kalau saya suruh upacara 50.000 tahun bagaimana? Dia ngebayangin dulu tuh, panas. Panasnya luar biasa. Tapi ngomong-ngomong upacara hari Senin, unik ya. Kita disuruh upacara hari Senin. Rasulullah lahir hari Senin. Jadi sekalian maulid. Jadi setiap hari Senin itu kita maulidan sambil bangunlah jiwanya dalam hati. Ya Nabi salam. Kita merayakan hari ulang tahun baginda Nabi Muhammad. Oke, balik lagi ke ngantri 50.000 tahun. Balik lagi situ deh. Pada hari itu kita semua gak kuat. Saking gak kuatnya minta tolong. Yang pertama kali kita datengin bapak kita semua. Siapa? Nabi Adam alaihis. Siapa yang tahu berapa tingginya Nabi Adam? Ayo tunjuk tangan. Berapa? Amal meter. Gak kedengeran. Tunjuk tangan. 60 hasta. Masya Allah. Tar dulu. Seandainya, dengerin deh. Seandainya ada orang mau kasih kamu mobil, mobilnya nggak main-main, mobilnya Bugatti Veyron, 30 miliar. Tar dulu, dibandingkan ada guru mau ceritakan kamu tentang nabimu, kamu pilih mana? Siapa yang jual mobil? Sini. Sini. Berani berbuat, berani bertanggung. Saya mau cerita ringkas soal Nabi Muhammad. Tolong diperhatikan. Gak lama. 1. Nanti pakai angka ya. 1. Nabi Muhammad SAW lahirnya gak punya ayah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ketika umur 2 bulan, abahnya udah ada. 2. Nabi umur 5 tahun melihat ibu kandungnya dikubur. Di sini ada nggak yang bantu menguburkan jenazah uminya sendiri umur 5 tahun? Tapi Nabi Muhammad nggak langsung galau gitu, posting lagu-lagu Tulus gitu kan? Ya kan? Nggak langsung galau posting lagu gitu enggak? Kira-kira Nabi Muhammad posting nggak Instastory itu? Ya, Nabi Muhammad itu manusia yang nggak punya Instagram, tapi followernya sepanjang masa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai umur 8 tahun diasuh kakeknya. Ngapain kira-kira? Diajak ke depan Ka'bah. Anak-anak, dengerin nih pelajaran nih. Siapa orang yang suka melayani umat Rasulullah, maka nanti dia akan dilayani oleh malaikat. Ya, siapa orangnya yang suka melayani umat Rasulullah, maka akan dilayani malaikat. Saya ingin nanti anak-anak usia di bawah terbiasa nyusulin sepatu sama sandal di luar. Kalau kalian nanti di masjid komplek kalian, di rumah kalian, susunnya saja tuh. Belajar khidmat seperti Nabi Muhammad, ya. Susunin sandal di luar, ya. Belajar baik sama manusia itu belajar berkhidmat kepada manusia. Nabi diajarin sama kakeknya, Muhammad, ini orang lagi pada umroh sama haji. Nih, kamu lihat nih, kakek bagi-bagikan kurma, kakek bagikan air minum. Nanti kalau kalian umroh, beli kurma, beli air minum, belajar berbuat seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya sama orang tua kalian, Pak, kita nggak bikin nasi Jumat, Pak. Buat apa kita bikin nasi Jumat? Bagi-bagi sama orang yang baru pulang sholat Jumat. Kalau ditanya kenapa, Pak? Kenapa dia kok begitu? Oh iya, saya diajari di SMP Al-Azhar Pejaten kalau kita itu harus ikuti akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya apa nih? Nabi Muhammad itu sukanya minum air putih, apalagi ada madunya.
Ini namanya air apa? Bukan, ini air wudhu namanya. Nih, Rasul suka minum susu putih pakai madu. 2. Rasul suka makan buah semangka. Jadi panitia sudah disindir-sindir, sediakan lah ya. Ini biar tahu nih kalian, ya. 3. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan kismis. 4. Nabi suka makan labu. 5. Nabi suka makan kaki kambing. 6. Nabi kalau makan gak pernah di meja. Rasulullah kalau makan gak pernah di meja loh. Rasul kalau makan di bawah ini loh. Nih, tuh. Rasulullah kalau makan di sini. Ini. Terus Nabi itu kalau makan gak pernah bersandar Nabi itu. Gak pernah nyender tembok bukan. Terus Nabi kalau misalkan makanan intinya dihidangkan gitu kan, Nabi itu gak nunggu lauknya. Kalau kita nasi sudah matang, rendang masih 3 jam, kita nunggu lah. Kalau Nabi gak gitu. Apa yang ada, beliau langsung makan. Terus Nabi itu gak pernah ngejek makanan, gak pernah ngejek. Kalau gak mau, beliau gak ngomong. Tapi gak dimakan itu makanan. Nabi sebelum makan berwudu. Setelah makan wudu lah. Kita sebelum makan buang angin. Habis makan buang angin lah. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Nah, dengerin deh. Nabi itu kalau jalan Nabi itu begini loh, begini loh. Nabi itu nggak pernah begini. Pak suka jalan kayak gini. Nabi itu kalau jalan loh, santai Nabi itu. Padahal kerjanya bolak-balik ke sur. Kita paling bolak-balik ke penjagaan beda sama Rasulullah. Rasul bolak-balik ke sur. Temannya paling haji, kita temannya paling isra. Jangan sombong namanya. Ya. Nabi itu orangnya jalan dulu ini. Terus kalau dipanggil, nah coba simak. Nah, anak ganteng yang ada di sana, anak ganteng, oh masya Allah. Tuh. Nah, coba sini. Ini yang ada jamunya. Samping apa imamah? Bukan. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba sebentar doang. Ini Habib dari Palembang loh, langsung sini, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba. Bentar aja. Ya. Nabi kalau dipanggil ya Rasulullah, Nabi itu pasti akan nengok semuanya. Nabi nggak pernah nengok mukanya begini, nggak pernah. Rasulullah sudah azan ya? Sudah azan? Ya sudah kalau begitu. Ya salam. Betapa singkatnya perjumpaan kita ya. Ya Allah. Mohon maaf sekalian, tapi insya Allah sedikitnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa berbekas di hati kalian. Nih, Habib sampaikan singkat saja. Ingat, Nabi itu orangnya tidak pernah membentak, tidak pernah angkat suara, tidak pernah memukul, tidak pernah menghina, menutupi aib orang lain, menghormati yang lebih tua, sayang sama yang lebih muda. Kalau dirinya diejek, gak pernah marah, selalu memaafkan. Murah senyum Nabi itu, suka bersedekah, suka memberi. Anak-anak sekalian, tolong jadilah orang seperti itu. Tolong jadilah orang-orang seperti itu. Karena banyak orang jadi ilmuwan tapi gak punya akhlak. Banyak orang S2, S3, S2 tapi gak punya akhlak. Banyak orang jadi profesor, doktor tapi gak punya akhlak. Yang dicintai sama Rasul bukan gelarnya, bukan. Tapi akhlakmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga SMP Al Azhar Pejaten ini menjadi sekolah kebanggaan Rasulullah. Allah naikkan gaji guru-gurunya. Allah naikkan gaji kepala sekolahnya. Allah naikkan duit para murid. Umrah dan haji. Dan kalau kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, saya mau berpantun, terus saya izin pamit. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Satu lagi. Lontong Padang tahu Sumedang. Meskipun jarak kita membentang, Habib Bias tetap saya.
kita baca suratul Fatihah buat antum semua, orang tua antum semua sehat walafiat, panjang umur bergarisnya dan guru kita di sini. Semoga kalau kita mati nanti kelak husnul khotimah berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya ya Allah ya nasta'in wa nasta'in mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa min al-husna bi hurmatihi wa abidna bi tariqatihi wa na'afati ila fitani wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum, saya udah ngabisin waktu aku. Saya minta maaf, waktu itu paling mahal. Minta maaf sama Pak Kepsek, sama Pak Wakil, sama para ustadz, para ustazah. Minta maaf sama para murid saya, minta maaf. Saya tidak berhak mengambil waktu antum. Benar, saya minta maaf. Jadi tolong dimaafkan. Dan tapi kabar gembiranya, selama antum duduk di masjid ini, malaikat mendoakan 3. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia, ya Allah terima taubatnya. Insya Allah semuanya sebanding. Nunggunya antum dengan kami datang ke sini sebanding semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon izin karena biasalah tukang sapu harus pergi kemana-mana dulu. Nanti gak beberapa lama kami akan pergi ke Magelang. Dari Magelang nanti ke Jakarta, Jakarta ke Banjarbaru Kalimantan, Banjarbaru ke Jakarta, Jakarta Solo, Solo nanti balik lagi ke Jakarta, balik lagi pergi lagi ke Surabaya, Surabaya habis itu ke Jakarta, habis itu pergi lagi ke Bali, setelah itu ke Brunei Darussalam, setelah itu ke Swiss, itu juga kalau ada yang undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Ya